Ya, kita balik lagi pada asset list kita ya. Kita kan terakhir udah sampai di hapus ya, bikin UI nya dynamic. Sekarang kita akan mencoba bikin si ini nih, misalnya kayak, nah ini nih si filter items ini. Ketika kalau misalnya di sini ada banyak ya, kalau misalnya di sini ada banyak aset misalnya, misalnya kayak ini nih. Nah, ketika gua pencet R misalnya, nah cuma resto doang muncul di sini. Service juga muncul nih. Atau misalnya kalau gini rest, nah resto doang. Oke, jadi kita memfilter si aset. Oke, caranya kita wait. Kita ini dulu deh. Kita bikin sini muncul dulu biar gua nggak capek-capek ngetik asetnya ya. Jadi biar dia muncul si aset. Oke. Nah ini kan muncul. Apa-apa hardcode dulu. Lalu gue bikin sini event listener baru ya. Kita bikin item filter, add event listener input ya. Terus namanya filter items. Ya, ntar kita filter. Lalu kita bikin fungsinya di sini. Fungsinya tadi apa? Filter items ya. Yes. Items. Oke, kayak gini. Lalu kita masukkan event object ya. Event objectnya kita bikin const items, item list dot query selector all ya. Kita akan pilih si list itemnya. Oke, lalu kita const text ya, si teksnya itu yang di dalam si ini ya. Nah ini teksnya kita akan sasar dengan i.target.value ya. Oke. Nah kita pakai itu lowercase saja biar tulisan besar kecil dianggap sama ya. Oke. Lalu si items, nah itu kita masing-masing itemnya ya, for each kita pakai for each itu kita akan kita munculkan dulu deh. Oke, kita munculkan dulu. Oke, kita coba lihat. Loh, items not defined. Kenapa item is not defined? Oh ini, sorry. Nah, ketika kita klik R, nah ya muncul kan listnya nih ada 4. Oke, listnya udah bener. Oke, kita komenkan dulu. Kita bikin const item name ya. Jadi item name yang jadi item name-nya itu jadi tiap-tiap item ya, first child, text content ya. Itu kita bikin lowercase saja ya biar gampang. Terserah bisa uppercase juga sih bisa, yang penting konsisten aja. Nah di sini baru if-nya, fungsi kondisionalnya ya.
Jadi ketika if item name ya, si item name-nya itu kita pakai index of ya, text itu kalau tidak sama dengan -1 itu artinya kalau false itu -1 guys, ini value ini. Jadi kalau tidak sama dengan -1 artinya true gitu. Oke. Jadi ini artinya true ya. Maka kita bikin item dot style dot display. Jadi kalau memang ada kita, dan flag saja, jangan blok ya, soalnya kita nggak ngeblok situ. Oke, lalu else. Nah di sini yang false ya. Kalau false gimana? Item style dot display none. Nah kalau false ya, maka tidak ditampilkan ya si ininya itu. Oke. Lalu udah deh. Oke, kita save. Ini coba kita pencet R. Nah, kan. Ada R di sini. Tapi kalau kita nah tinggal restoran. Oke. Kalau kita tambah, itu bisa dinambahkan juga apa namanya? Online shop misalnya kan. Oke. Kita coba cek online shop on. Nah, udah 2. Ini on kan, on sama on. Tinggal L, nah tinggal 1. Oke. Jadi sekian ya filter ya di JavaScript. Oh ya, kita bisa balikin lagi nih hardcoded kita. Jadi biar nggak hardcoded ya, kita bikin dia comment kan. Oke. Jadi kalau kita insert misalnya resto online shop gitu kan, resto tuh kan, online shop. Oke. Ya sudah oke lah ya, semoga bisa dipahami. Terima kasih.